Oke. Nah, itu kan tadi yang kita bahas itu cuman CRT yang 3 candle aja kan. Ini klasik CRT gitu. Dan di lower time frame-nya bakal bergerak seperti ini gitu. Sorry, bergerak seperti ini gitu ya. Nah, ada 3 tipe. Biasanya CRT itu bukan cuma kayak gini doang ya, 3 candle langsung sweep nyampe target gitu. Ada juga yang kayak gini. Ini CRT inside bar gitu. Jadi tahu lah ya, paham harusnya inside bar itu candle yang di dalam candle gitu. Ini candle yang CRT kita tandain range. Nah, di dalam candle next-nya itu ini gak jelas arahnya gitu. Masih di dalam range high sama range low CRT-nya gitu. Jadi inside bar kan. Nah, kalau kita nemu candle yang inside bar kayak gini, sebenarnya kita tinggal nunggu aja. Kalau tinggal nunggu aja, sebenarnya nunggu yang mana di sweep-nya. Kalau semisal yang CRT low yang di sini di sweep, ada kemungkinan CRT high bakal jadi targetnya. Nah, kalau semisal inside bar itu dia nge-sweep yang high-nya, ada kemungkinan CRT low bakal jadi targetnya gitu. Nah, ini tipe yang inside bar. Jadi lower time frame-nya itu geraknya itu bakal kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia bikin range, tapi di sini inside bar, belum jelas arahnya gitu. Naik turun, naik turun, naik turun, baru sweep yang CRT low ya. Ini langsung konfirmasi di sini reversal. Target ke CRT high-nya gitu. Misalnya di lower time frame-nya itu bakal bergerak seperti ini. Kalau semisal si tipenya itu inside bar ya CRT-nya ya. Oke. Nah, sorry kehapus tadi. Nah, kalau ada juga yang tipe itu cuma 2 candle aja gitu. Jadi pas dia nge-sweep yang candle range CRT low-nya, dia gak langsung ada candle ketiga. Jadi yang candle kedua itu pas sweep langsung nyampe ke targetnya. Nah, biasanya itu di chartnya itu di lower time frame-nya itu bakal bergerak seperti ini itu. Jadi biasanya dia udah konfirmasi tapi gak retest itu langsung ekspansi aja dia ke atas sampai ke CRT high-nya gitu. Tanpa tanpa retracement. Misalnya retracementnya emang pullback kecil-kecilan aja sebenarnya. Kayak gitu. Ada juga tipe yang kayak gini gitu. 2 candle. Ada juga yang tipe inside bar gitu. Ada juga yang tipe basic gitu. Klasik. Klasik CRT. Kayak gitu. Nah, kita langsung contoh di chart langsung ya. Tadi kan kita cuma bahas teorinya aja dan tipe-tipe CRT. Dan sekarang kita bahas di chart langsung gitu. Nah, kita contoh juga yang di GBP Audi-nya gitu. Nah, kita bahas yang GBP Audi. Nah, kita contoh yang 3 candle ya CRT-nya ya. Nah, gue ada trading juga di sini. Nah, lihat di sini. Lihat pas market. Sebenarnya kita bisa bereaksi CRT itu. Tadi kan gue bilang nunggu ada candle yang di sweep gitu kan. Nah, di sini nah kita bisa bereaksi itu setelah candle kedua itu ngesapu likuiditasnya. Jadi setelah nge-sweep candle yang range-nya gitu, CRT low-nya gitu. Nah, kita bisa bereaksi di sini gitu setelah closing dengan sweep gitu. Nah, kalau misal udah konfirmasi kayak gini, kita tinggal turunin color temperature aja. Bukan belum konfirmasi ya. Misalnya kita udah close yang candle nge-sweep ini udah close candle kayak gini. Kita cukup turunin color time frame gitu. Harusnya ini udah konfirmasi di color time frame-nya gitu. Nah, kita lihat lower time frame-nya. Kita kan pakai 4 jam CRT. Nah, kita lihat di 15 menit gitu. Untuk konfirmasinya gitu. Nah, lihat di sini. Sorry, ini bekas. Wait. Nah, lihat yang candle pertama yang di sini dia nyiptain range kan. Yang pas bentuk range, titik low sama high likuiditas. Candle kedua manipulasi kan di sini lihat. Karena gue bilang kan nunggu udah closing kan candle di empatnya ada sweep. Nah, di sini udah sweep kan. Low-nya diambil,
Low-nya diambil di sini, sweep, dan dia langsung break kan, ekspansi MSS kan di sini. Nah, kita bisa entry itu pas dia retracement ya. Kita bisa entry di support sini atau di order block sini juga bisa gitu. Terserah kalau semisal udah konfirmasi. Karena kalau udah konfirmasi MSS kayak gini di lower time frame-nya itu harusnya udah aman gitu. Kita bisa target sampai ke yang CRT high-nya yang di atas gitu. Kalau udah konfirmasi kayak gini gitu. Nah, kita bisa entry POI yang mana aja bebasnya. Nah, kita contoh entry-nya itu di support-nya gitu. Ini kan yang CRT low-nya di sini. Sorry jadi banyak. Nah, kita bisa entry di support ini gitu. Kita lihat market bereaksinya seperti apa. Karena candle ketiga harusnya udah kebentuk kan. Nah, kita lihat di sini dia langsung kecepatannya. Nah, di sini lihat dimantul di support yang di sini kan. Nah, simple kan sebenarnya kan. Kalau semisal kita udah konfirmasi gitu di H4-nya. Next candle-nya tinggal ekspansi aja kan. Next candle-nya udah ekspansi kan. Jadi ini cuma CRT 3 candle kan yang klasik CRT gitu. Nah, kita bahas yang inside bar tadi yang kita bahas. Mana tadi? Sorry. Kita bahas yang inside bar. Yang di sini tadi kita kasih tahu di bawah. Nah, ini sebenarnya ngambilnya juga di GPAUD, tapi kita contoh langsung ya. Nah, kalau yang inside bar tadi kan gue dijelasin strukturnya itu pasti masuk ke dalam candle range high sama range low gitu. Yang di sini pasti pergerakannya naik turun gitu, gak jelas arahnya gitu. Jadi nunggu salah satu low atau high-nya di sweep. Nah, ini low-nya di sweep kan. Nah, ini ada contoh di chart langsung di sini. Nah, ini bekas ya. Nah, di sini lihat. Kalau kita pakai daily kan pasangannya itu 1 jam kan. Nah, lihat di sini. Pas market lagi di sini lihat. Kita close sini. Nah, pas market lagi inside bar kayak gini, kita udah tahu nih. Market lagi inside bar di dalam range ini. Nah, kita bisa tandain CRT low yang masuk ke dalam candle ini. Yang ini kan inside bar. Nah, kita bisa tandain candle CRT high sama CRT low gitu. Kenapa? Karena yang ini inside bar kan masuk ke dalam range candle yang di sini gitu. Nah, kalau skenario yang CRT tipe inside bar gini, kita nunggu salah satu high-nya atau low-nya di sweep gitu. Jadi kita nunggu. Kalau semisal high yang di sweep itu market naik ke atas, nah kita bisa target yang low-nya. Kalau semisal low-nya di sweep, kita bisa target ke high yang high-nya bisa jadi target kalau semisal low-nya diambil gitu, di sweep gitu. Biasanya kalau kita lihat tren dari high time frame, ya ini secara keseluruhan emang lagi bullish kan. Dan ini kita anggap hasil retracement kan. Nah, kita nunggu lihat di sini. Lihat next candle-nya. Nah, closing dengan sweep kan. Di sini closing dengan sweep. Nah, di sini kita bisa konfirmasi. Kalau semisal udah nyampe CRT low, di lower kita langsung bereaksi sebenarnya. Kalau udah masuk udah nge-sweep CRT low. Nah, kita bisa bereaksi di lower time frame-nya gitu. Kita bisa turunin ke 1 jam atau 15 menit, 30 menit. Itu sebenarnya bebas aja kalau penggunaan time frame, lower time frame-nya. Nah, kita bisa contoh di pakai 15 menit untuk konfirmasi gitu. Nah, lihat di 1 jam, 15 menit ini gue contoh tadi. Nah, lihat 15 menit ini kan CRT low yang di daily. 15 menit kita bereaksi untuk nunggu konfirmasi kan. Nah, 15 menit lihat di sini ada pergerakan eksternal internal juga kan buat kita konfirmasi gitu. Pergerakan eksternal internal. Internal to external. Internal to external. Internal to external tapi di sweep dan dia langsung break high yang di sini gitu. Nah, ini udah shift kan, trennya berubah gitu. Nah, kalau udah berubah gini ya udah aman ya. Karena kita tahu gitu. CRT daily kita mau nyari posisi buy kalau misalnya CRT low-nya di di sweep. Di lower time frame ya kita nunggu konfirmasi seperti ini gitu. Pola universal.
Lihat pas dia udah break MSS, kita bisa entry ya di OB sini model 1-nya. Kita bisa entry di sini. Kalau semisal ketinggalan dia ke atas, ya kita bisa entry di retracement keduanya kan. Di sini dia masih prospek ada OB lagi kan, tetap gitu. Kita bisa, yang penting kita udah konfirmasi sebenarnya. Kalau udah konfirmasi kayak gini, kita udah aman, bisa target sampai ke CRT high-nya gitu di daily gitu. Market bakal di low time frame-nya bakal kelihatan buy model gitu, naik ke atas gitu. MMBM. Lihat di daily, di sini dia nyampe kan targetnya kan. Nah, sampai kan. Kalau semisal ini paling gampang itu CRT itu yang inside bar kayak gini gitu. Ini paling gampang. Karena kalau kita tahu ada pergerakan inside bar kayak gini, pasti ada range candle ya kayak gini. Jadi yang inside bar ini masuk ke dalam range CRT high sama CRT low-nya biasanya kayak gitu. Jadi tinggal nunggu salah satu high atau low-nya itu di sweep gitu. Baru kita bereaksi di lower time frame-nya. Kalau misal udah nyampe CRT high atau CRT low-nya gitu. Kayak gitu.